Kita baca satu hadis lagi. Bab yang ketiga. Al-Ustaz Abdul Hakim Abdul Hafizahullah Ta'ala membuat bab al-Thalith, bab yang ketiga. Dua nikmat yang besar tapi dilalaikan dan dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu. Sekali lagi, bab ini, judul bab ini juga lafaz hadis. Jadi buku ini zaman sekalian kita masukkan Bukhari itu mirip seperti bab-bab dalam Sahih Bukhari. Dan kebiasaan beliau memang karangan-karangannya kan kayak bahasa Arab. Kitab zuhud, kemudian laukan khairan lasaquna ilaihi itu, kemudian kitab sahih itu, kemudian ini kayak kitab Arab walaupun bahasanya ya bahasa Inggris. Kemudian bab 1, bab 2, dan judul yang ambil dari lafaz hadis mirip sekali dengan Sahih Bukhari. Hadis yang keempat, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, keponakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah fahamkanlah Ibnu Abbas ini dalam masalah agama dan fahamkan dalam masalah tafsir. 'Allimhu fid din, faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka sahabat Abdullah bin Abbas menjadi ulama dan belum menjadi ahli tafsir yang paling hebat, sehingga beliau ini bergelar dalam ilmu tafsir. Sahabat Abdullah bin Abbas ini gelarnya adalah Turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran. Turjumanul Quran, saking hebatnya tafsir dari beliau ini, sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau di sini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang singkat yang pendek seperti dengan judul tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunan fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang banyak tertipu dengan nikmat ini. Banyak manusia umumnya tertipu, membuatnya murah, padahal ini nikmat yang begitu besar, yang harusnya nikmat ini dimahalkan oleh kaum muslimin, ya, dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua nikmat ini kalau terkumpul pada seorang akan terwujud keinginannya. Pertama sehat, yang kedua waktu luang. Banyak orang-orang yang pengen ngaji tapi ternyata mungkin sakit atau ternyata sibuk. Di samping tekadnya dan bimbingannya Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus si nikmat ini sehat dan nikmat waktu luang. Yang mana nikmat ini ternyata kita jumpai, kita saksikan kan? Baik saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka seolah membuang-buang itu waktu luangnya ini, nongkrong di warung-warung, di warkop, di tempat tongkrongan itu berjam-jam, main game berjam-jam, itu waktu yang terbuang sia-sia ini. Padahal semua itu waktu yang Allah berikan kepada kita ini sudah nanti akan ditanyakan. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan dipertanyakan nanti pada hari akhirat. Maka ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, agar kita ini memanfaatkan 5 sebelum datang 5. Kata Nabi SAW, ada sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kata Nabi SAW, "Iqtani khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum datang 5. Apa itu 5 itu? Yang pertama adalah syababaka qabla syaikh, masa mudamu sebelum datang masa tua, masa muda, masa-masa yang saat produktif, masa badan sehat.
masih muda, nggak pernah masuk angin, nggak ada greges, makan bebas, nggak ada pantangan. Saat sehat, manfaatkan ini dengan baik sebelum datang di masa tua. Yang kedua, wasihataka qabla saqami, manfaatkan kehidupan sehat sebelum datang masa sakit. Karena kehidupan itu kan berputar. Sekarang muda, nanti akan tua. Sekarang sehat, nanti akan datang masa-masa sakit. Dan ketika sakit, baru dia merasa nikmatnya sehat itu. Nikmat sehat itu kan terasa dan ketika seorang itu masih sakit. Yang ketiga, wa faraghaka qabla syughli, manfaatkan waktu longgarmu, luangmu yang masih ada waktu kosong, manfaatkan sebaik-baik sebelum datang waktu sibukmu. Sebelum nanti jadi penanggung jawab ini, menjadi ketua ini, punya pekerjaan ini. Saat itu sudah dia itu seolah-olah pengen, kalau ada yang menjual waktu pengen membeli. Kita yang punya pekerjaan itu kan cepat sekali ya, kayak ini baru tadi, kemudian istirahat sebentar, sekarang sudah malam. Kayak ini waktu itu kurang gitu rasanya. Makanya masih punya waktu longgar, kesibukan masih sedikit, masih ada santai, manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datang di masa-masa sibukmu. Kemudian yang keempat, manfaatkan wahinaka qabla faqri, masa kayamu sebelum nanti kamu fakir. Ingat, hidup itu akan berputar. Mumpung masih punya kemampuan, punya harta, manfaatkan sebaik-baiknya. Sedekahkan. Dan sedekah yang layak, kemaslahatan akhirat sebelum datang masa fakir, sehingga engkau akan berangan-angan, saya punya, saya ingin, nanti ingin bersedekah. Ya, di saat masa-masa tuanya, hartanya sudah dia bagi-bagikan untuk anaknya padahal dia masih hidup. Ketika dia sudah tua, dia berangan-angan, andekan saya ini masih ada, belum ada yang saya ingin, wakaf ini, wakaf itu, calon untuk yayasan, pondok, untuk lembaga ini, untuk sekolah ini, dan seterusnya. Manfaatkan kesana nanti, manfaatkan saat Anda sedang mampu, berikan kekayaan, manfaatkan sebelum nanti datang waktu itu. Kemudian yang terakhir, wahaya jaga qabla mauti, manfaatkan hidup untuk masih hidup sebelum datang kematian kepada kita. Al-Ustaz Abdul Hakim Abdullah Ta'ala mengatakan di sini dalam syarahnya komentar di sini, di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran dan nasihat yang sangat besar dan tinggi sekali nilai. Apabila kita mau mengambil, yaitu memanfaatkan waktu dan memanfaatkan kesehatan. Di mana kebanyakan manusia telah tertipu oleh keduanya, sehingga mereka melalaikan dan menyia-nyiakan keduanya dalam sebagian besar dari umurnya. Dan lihat anak-anak muda zaman sekarang ini, rata-rata mereka menghabis-habiskan waktunya ini. Habis waktunya dengan permainan-permainan di tempat-tempat umum, di luar, di angkringan-angkringannya, atau habis dengan HP-nya, dengan laptop yang semisalnya. Kita jumpai mereka-mereka yang sebenarnya masa itu adalah masa emas. Dengan mereka mau menghafal Al-Quran itu masa yang sangat produktif. Dengan mereka ingin mendalami ilmu agama, tidak butuh seperti Syekhul Islam, tidak butuh seperti Imam Bukhari, tidak butuh anak-anak yang nanti bisa membuat Indonesia ini lebih baik. Sekarang kita lihat, ya kita bukan mencela diri kita, tapi kita lihat itulah fakta. Ya, orang tua yang seperti itu, anak-anak yang seperti itu, terus gimana nanti? Banyak musola-musola yang kosong, masjid bahkan besar sekali, ternyata jamaahnya 1-2. Bahkan bukan hanya sekali, saya masuk di masjid besar, masjidnya ini yang imam, yang ada, saya tunggu, ya dia mau mati, dia yang imamnya ternyata masjid besar gak ada jamaahnya. Ini kan musibah sendiri, masjid besar hanya 1. Dia sendiri yang ada, dia sendiri yang imam, dia juga makmum, udah ngerangkap semuanya. Subhanallah. Ini
fakta ini. Kapan kita ini akan berikan waktu kita dan mendidik anak-anak kita? Kalau seperti ini terus kita alami terus dan kita telantarkan keluarga kita, anak kita, bagaimana dengan kondisi Indonesia yang 10 tahun yang akan datang? Kecerdasan memang banyak saat ini, orang-orang pintar banyak, tapi orang yang beradab, orang yang peduli terhadap agama itu minim. Maka butuh kita ini sadarkan, karena dengan kesadaran ini nanti insya Allah akan mengawali dari perbaikan anak-anak kita didik dengan pendidikan agama. Kita sekolahkan ke sekolah-sekolah yang Islami, sekolah-sekolah sunnah. Kalau perlu kita pondokkan anak kita ini. Dan kita cita-citakan. Saya sekarang sudah tua, sudah tidak bisa lagi menghafal, sudah tidak bisa lagi untuk belajar nahwu shoroh. Biarkan nanti anak saya ini yang mudah-mudahan dia seperti Syekhul Islam di zamannya. Dan berharap seperti itu sehingga Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik. Karena Indonesia itu sama sekalian. Kita tahu ya orangnya sebenarnya cerdas dan punya karakter yang baik-baik. Ya, pusat-pusat kita, alhamdulillah mereka punya karangan-karangan. Misalnya kita Ustaz Firanda punya karangan yang karangan-karangan tersebut juga dikonsumsi oleh orang-orang luar di Arab juga. Sebenarnya pusat-pusat kita dan insya Allah yang membedakan kita dengan mereka hanyalah tekad kita ini, kesungguhan kita ini. Semua manusia itu sama, lahir dalam kondisi tidak punya apa-apa, dalam kondisi bodoh. Ya, makannya juga sama, kita dengan para ulama ya makannya sama, makan nasi sehari 3 kali, minum air putih. Yang membedakan adalah kesungguhan kita, kesadaran kita terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita. Beliau mengatakan kembali kepada penjelasan di mana kebanyakan manusia telah tertipu oleh keduanya sehingga mereka melalaikan dan menyia-nyiakan keduanya dalam sebagian besar dari umurnya. Hal ini disebabkan karena waktu dan kesehatan pasti akan hilang dari manusia. Waktu pasti akan dia hilang, ya. Pasti akan hilang dan kesehatan pasti sudah akan hilang. Imma disebabkan kematian yang akan melenyapkannya atau kesibukan yang menumpuk. Didahului oleh kematian atau sudah muncul kesibukan atau penyakit yang berkepanjangan, komplikasi penyakit besar datang kepadanya. Maka dari sini kita mengetahui dengan saya bacanya alam besarnya dan mulianya kemanfaatan waktu dan kesehatan bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah sekalian, Bapak dan Ibu-ibu, semoga senantiasa dirahmati dan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akan 2 hadis yang kita baca dan syarah atau penjelasan dari Al-Ustaz Abdul Hakim dari kitab beliau, buku beliau yang kita sudah diketahui. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dari sebelum saya akhiri, ada tanggapan dari Pak pertanyaan kami bersilakan. Apabila ada berakhir dengan waktu majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.